Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pada video kali ini Bapak akan menyampaikan tentang tema kepahlawananku. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mengangkat tokoh pahlawan khususnya di daerah kita, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu pahlawan Ali Anyang. Siapa yang tidak kenal dengan Ali Anyang? Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat siapa tokoh pahlawan kita yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu pahlawan nasional Ali Anyang. Ali Anyang lahir di Desa Nanga Mananta, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Orang tuanya bernama Laka dan Liang. Nah, Ali Anyang memiliki nama kecil adalah Anjang. Beliau berketurunan suku Dayak. Namun, pada usia 8 tahun, ia diangkat seorang kepala sekolah di daerah Sintang yang bernama Raden Mas Suwardi Joyo Miharjo. Nah, beliau dibesarkan dalam ajaran agama Islam. Ali Anyang mendapatkan pendidikan yang baik dari ayah angkatnya ini. Beliau pernah juga bersekolah di Holland Inland School atau HIS, itu di daerah Pontianak. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah jururawat di daerah Semarang. Sejarah perjuangan beliau dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tergabung dalam Himpunan Pemuda Kalbar, yaitu PRRI atau Panitia Penyongsong Republik Indonesia. Tujuan berdirinya PRRI ini adalah menyampaikan berita tentang kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok negeri di daerah Kalimantan Barat. Ali Anyang berperan dalam mencegah perebutan kekuasaan di daerah Pontianak yang akan dilakukan oleh suku Tionghoa yang tergabung dalam organisasi PKO atau Penjaga Keamanan Umum. Pada tanggal 29 September 1945, setelah tentara Jepang pergi, Pontianak kedatangan tentara Australia dan Belanda atau NIKA yang bermaksud mengambil alih kekuasaan Jepang yang sebelumnya dikuasai. Namun, tentara Australia hanya bertahan 1 bulan saja. Kemudian, Oktober 1945, kekuasaan diambil alih oleh tentara Belanda dengan presidennya yang bernama Van der Zwaal. Pada tanggal 12 November 1945, Ali Anyang bersama tentara-tentaranya menyerbu ke tangsi-tangsi Belanda dan gudang amunisi di Pontianak. Namun, dalam penyerbuan itu, Ali Anyang tertangkap dan dipenjarakan di penjara Sungai Jawi Pontianak. Pada Februari 1946, Ali Anyang dibebaskan. Kemudian Ali Anyang menyusun kekuatan kembali. Pada tanggal 8 Oktober 1946, Ali Anyang kembali menyerbu tangsi-tangsi Belanda yang berada di Bengkayang. Dan Ali Anyang berhasil mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun,
Kemenangan dari Ali Anyang tidak bertahan lama. Namun pada tanggal 9 Oktober 1946, Belanda kembali merebut wilayah kota Bengkayang. Ali Anyang tetap melakukan perlawanan untuk merebut kemerdekaan. Pada tanggal 10 Januari 1949, Ali Anyang terdesak dan mundur ke pinggiran hutan di daerah perbatasan Sarawak, Malaysia. Dari tanggal 18 Januari sampai 21 Januari 1949 terjadi bentrokan antara tentara Ali Anyang dan Belanda di perbatasan Sarawak di desa Camar Bulan. Dan akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan rakyat Indonesia dan Belanda pun kembali ke negaranya. Dan tentara Ali Anyang pun kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, kalau berbicara pahlawan untuk era sekarang ini, banyak sekali definisi pahlawan itu. Contoh, sekarang ada seorang kakek yang bernama Mbah Sadiman berusia 64 tahun. Beliau seorang tokoh pahlawan lingkungan karena beliau mampu merubah daerah yang tandus karena bekas perindustrian, merubahnya menjadi lahan hijau. Simak cerita Mbah Sadiman berikut ini. Jauh dan asri menjadi nuansa yang kini menaungi Desa Jeneng, Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal dulunya kawasan ini gersang, rusak karena penebangan liar dan kebakaran lahan. Kelestarian bukit ini tak lepas dari perjuangan Sadiman, pria 64 tahun warga asli desa ini. Berawal dari keprihatinan serta tekad kuat hentikan banjir dan kekeringan yang kerap terjadi sebagai dampak rusaknya lingkungan, sejak tahun 1996 Sadiman atau Mbah Diman tak henti menanam. Dimulai dari sekitar rumah hingga seluruh bukit kemudian berselimut bibit. Sebagian besar tanaman beringin, lainnya bermacam pohon kayu dan buah-buahan. Hingga kini bibit sudah berubah menjadi pohon rindang. Mbah Diman masih terus menanam. Semua dilakukan sendiri, menyusuri hutan untuk rutin merawat dan menyiram setiap hari. Hingga biaya perawatan dan bibit, seluruhnya berasal dari simpanannya pribadi. Oh ya, cangkokan, ya beli, tukar bibit cengkeh. Kalau besar, pinginnya itu saya ganti cengkeh 3. Kalau kecil ya 1 ya sama 1 gitu. Dan tukar sengon, tukar bibit jati, tukar bibit merica, tukar durian dulu itu, Mas. Bukan tanpa kendala. Awalnya bahkan banyak yang mencibir dan menganggapnya lakukan hal yang tidak ada guna. Namun seiring dengan rimbun hasilnya, masyarakat membuka mata. Tak sedikit pula kini warga turun tangan membantu kaki dan tangan tuanya. Asa Mbah Diman juga menginspirasi banyak generasi muda desa. Itu orangnya luar biasa ya. Jadi kurun waktu 20 tahun lah Mas Sadiman secara pribadi menghijaukan bumi Gindel ini tanpa bantuan oleh siapapun. Tapi tetap saja sampai sekarang semangatnya masih luar biasa. Jadi tanamannya sekarang sudah banyak, terus kemudian juga menghasilkan banyak air. Dan air itu kan oleh warga masyarakat sekitar ini kan sangat bermanfaat, Mbak. Selama 20 tahun, Sadiman telah menanam dan merawat lebih dari 4.000 tanaman. Belum akan berhenti, dia masih akan menanam lagi demi wariskan lingkungan lestari. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.